Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat SMP Jati Agung, khususnya kelas 9A? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini yang akan Bu Ani bahas tentang pidato persuasif. Nah, di sini ada topiknya. Ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, memahami pidato persuasif. Yang kedua, informasi dalam pidato persuasif. Yang ketiga, simpulan isi pidato persuasif. Yang keempat, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan yang terakhir yakni penyusunan pidato persuasif. Oke, materi yang pertama, memahami pidato persuasif. Nanti yang akan kita pelajari, pertama, konsep atau pengertiannya dari pidato persuasif. Yang kedua, jenis-jenis pidato persuasif. Dan yang terakhir, metodenya. Oke, apa sih pidato persuasif ini? Nah, pidato persuasif yakni pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Terus yang kita pelajari di sini jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato yang pertama yakni sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, yang ketiga pidato instansi, dan yang terakhir yakni ceramah. Nah, setelah jenis-jenis pidato, lanjut ke metode pidato. Metode pidato di sini ada 4. Yang pertama, manuskrip, yakni metode naskah. Yang kedua, memoriter, yakni metode hafalan, ekstemporan, dan yang terakhir, impromptu, yakni pidato dadakan. Nah, topik yang kedua yang kita bahas, informasi dalam pidato persuasif. Nanti materinya ada tujuan pidato persuasif. Yang kedua, menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif ada 4. Pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Ketiga, menghibur pendengar. Dan yang terakhir, menggerakkan pendengar. Nah, bagaimana langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif? Langkah-langkahnya di sini ada 3. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Dan yang terakhir, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif, baik itu dibaca atau didengarkan. Nah, lanjut ke topik yang ketiga. Simpulan isi pidato persuasif. Materi yang akan kita bahas yakni langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif, dan yang kedua, aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah-langkah di sini ada 6. Kita lihat yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis, contoh buku,
pensil, atau ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Dan yang terakhir, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, aspek apa yang diperhatikan ketika kita menyimpulkan isi pidato persuasif? Oke, ada 3. Pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, materi selanjutnya, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Yang kita bahas yakni struktur pidato sama unsur kebahasaan pidato. Kira-kira apa struktur dalam pidato persuasif? Nah, ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Biasanya pembuka ini terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan ketika kita berpidato. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ucapan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh pembuka. Kalau isi, apa isi biasanya? Isi pidato ini memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahannya ini biasanya diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Terus yang terakhir yakni penutup. Penutup ini biasanya terdiri atas simpulan ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Contoh, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita membahas unsur kebahasaan pidato persuasif. Di sini ada 2, konjungsi dan kalimat persuasif. Nanti akan kita bahas apa sih konjungsi ini, terus macam-macamnya konjungsi. Terus sama kalimat persuasif ini, apa itu kalimat persuasif dan ciri-ciri dari kalimat persuasif. Oke. Nah, konjungsi. Apa itu konjungsi? Nah, konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Biasanya disebut dengan kata penghubung. Yang kedua, macam-macam konjungsi. Di sini ada 4, ada koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Nah, kalau kalimat persuasif ini kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-cirinya apa kalimat persuasif? Yang pertama, dia bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Dan yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Materi yang terakhir yakni menyusun pidato persuasif. Lah, menyusun pidato persuasif ini kita belajar nantinya bagaimana cara menyusun pidato persuasif dan
Bagaimana ketika kita berpidato? Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato. Nah, ketika Anda ingin berpidato, ketika Anda nanti disuruh untuk berpidato, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, siapkan materinya. Kedua, audiensnya, persiapan pendengarnya, audiens. Dan yang terakhir, aspek yang diperhatikan ketika berpidato. Nah, persiapan materinya, kita harus mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Yang kedua, kita harus menyusun kerangka naskah pidato. Kalau untuk persiapan pendengar, disiapkan minatnya, perhatian dan pengertiannya, pemahaman, kemauan, dan yang terakhir tindakan dan perbuatan. Nah, kalau aspek yang diperhatikan dalam berpidato, pertama, sikap badannya. Jadi badan harus tegap, jangan bungkuk. Kedua, suara. Suara jangan pelan, agar audiens bisa dengar. Terus pelafalannya juga harus jelas. Dan yang terakhir, kewajaran sikap. Jadi sikapnya jangan sikapnya acuh tak acuh. Terus kadang over. Terlalu over. Nah, ini tolong dijauhi. Jangan sampai terlalu over. Kadang bergerak ke sini atau apa. Nah. Oke. Nah, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Materi tentang pidato persuasif. Bisa menambah ilmu kalian, wawasan kalian, dan tugasnya kalian membuat teks pidato persuasif dan praktik berpidato. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Ani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat untuk kita semuanya.